Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haris Amanda Rifki dengan NIM 1907016 091 dari kelas Psikologi 5C, mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi, pengertian, dan klasifikasi anak remaja berkebutuhan khusus, retardasi mental, dan slow learner. Baik, langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi retardasi mental. Definisi atau pengertian retardasi mental merupakan suatu gangguan kelainan mental berupa rendahnya tingkat kecerdasan pada rata-rata individu normal, dan umumnya ditandai dengan IQ yang kurang dari 70. Dan gangguan tersebut juga seringkali disebut sebagai disabilitas intelektual. Kemudian, juga gangguan terhadap keterampilan adaptif yang dialami sebelum menginjak usia 18 tahun pada anak. Kemudian retardasi mental atau yang disebut tunagrahita merupakan suatu keadaan perkembangan mental yang terhenti atau tidak lengkap yang ditandai oleh adanya cacat keterampilan selama masa perkembangan sehingga berpengaruh pada semua tingkat intelijensi, yaitu kemampuan kognitif, bahasa, motorik, dan sosial. Kemudian, mengacu pada jurnal Science Direct mendefinisikan retardasi mental merupakan suatu keadaan di mana seseorang mengalami hambatan atau keterbatasan pada intelektual dan perkembangannya. Keterbatasan yang dimaksud mencakup cara beradaptasi dan berekspresi secara konseptual, sosial, dan mempraktikkan kemampuan yang dipelajari. Selanjutnya, terdapat penyebab terjadinya retardasi mental. Yang pertama yaitu disebabkan karena adanya gangguan pada fase prenatal atau sebelum masa kelahiran, dan yang kedua terdapat gangguan pada fase parental atau pada masa kelahiran, dan juga yang terakhir terdapat gangguan pada fase postnatal atau setelah kelahiran. Kemudian ada beberapa karakteristik umum retardasi mental yang dialami oleh seorang anak menurut tokoh Omrod 2009, yaitu sebagai berikut. Nomor 1 yaitu terdapat kurangnya pengetahuan umum tentang dunia. Kemudian yang nomor 2, keterampilan membaca dan berbahasa yang buruk. Yang ketiga, kesulitan memahami gagasan abstrak. Yang keempat, kesulitan melakukan generalisasi. Yang kelima, yaitu rendahnya keterampilan motorik. Kemudian masuk pada pembahasan mengenai klasifikasi retardasi mental. Retardasi mental terbagi menjadi 4, yaitu nomor 1, atau yang pertama yaitu retardasi mental ringan dengan rentang IQ 50 sampai 69. Retardasi mental pada anak dalam kategori ini masih dapat didik dan lebih mudah menangkap dan mempraktikkan ilmu yang diajarkan. Meskipun anak biasanya mengalami kesulitan berbicara, namun bukan berarti anak tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Anak pada tahapan ini mampu berbahasa untuk keperluan sehari-hari. Dan yang kedua, terdapat retardasi mental sedang dengan rentang IQ 35 sampai 49. Pada tahapan retardasi mental ini masih dalam tahapan yang dapat dilatih, walaupun memang membutuhkan kesabaran lebih dari pengajarnya. Pada tahapan ini, anak biasanya akan mengalami kesulitan dalam berbicara dan membuat kalimat atau dalam penggunaan bahasa. Berbeda dengan retardasi mental ringan, pada tahapan ini anak bahkan tidak dapat mengurus dirinya sendiri. Dan yang ketiga, terdapat retardasi mental berat dengan rentang IQ 20-34. Retardasi mental pada anak dalam tahapan ini tidak banyak berbeda dengan retardasi mental sedang. Anak memiliki kesulitan yang sama, seperti retardasi mental sedang. Namun perbedaannya, pada tahapan ini, anak sangat terlihat berbeda dari fisik dan gerakannya akibat gangguan motorik yang dialaminya. Kemudian yang keempat, terdapat retardasi mental sangat berat dengan rentang IQ kurang dari 20.
Pada tahapan ini, biasanya terdeteksi memiliki IQ di bawah 20. Dibutuhkan kesabaran dan dedikasi lebih dalam mengajarkan anak pada tahapan ini, dikarenakan anak pada tahapan ini akan sulit memahami bahasa dan penggunaan kata terasa terbatas. Dijelaskan oleh Utami pada 2018, yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak slow learner belajar, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama terdapat kemiskinan. Maksud dari kemiskinan yaitu ketika pada masa kehamilan, sang ibu tidak memperoleh nutrisi yang cukup, sehingga menyebabkan kelainan pada janinnya akibat dari kemiskinan itu tadi. Dan yang kedua, terdapat kecerdasan orang tua. Ketika orang tua memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan kurang memperhatikan perkembangan intelektual sang anak, sehingga cara belajar anak, pemahaman anak juga kurang perhatian dari orang tua. Juga yang ketiga, terdapat jumlah anggota keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga juga menjadi faktor di mana seorang anak mendapatkan perlakuan yang kurang sama dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Dan seringkali itu juga menjadi faktor yang menyebabkan anak kesulitan dalam melakukan belajar atau mengalami slow learner. Dan yang keempat, terdapat faktor pribadi. Yang dimaksud dari faktor pribadi yaitu terdapat kecacatan fisik, kondisi tubuh yang sakit, gangguan penglihatan, ketidakhadiran di sekolah, kurangnya kepercayaan diri, dan sejenisnya. Juga terdapat emosi yang merupakan faktor dari anak itu sendiri, di mana emosi yang kurang stabil membuat anak juga mempengaruhi cara belajarnya dan juga pemahamannya dalam belajar. Dan dari emosi yang kurang stabil itu tadi, dibutuhkan juga faktor-faktor yang lain yang juga mendukung. Dikarenakan faktor penyebab slow learner biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor penyebab saja, dan biasanya lebih dari satu. Dijelaskan oleh Utami pada 2018, yaitu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak slow learner belajar, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang pertama terdapat kemiskinan. Maksud dari kemiskinan yaitu ketika pada masa kehamilan, sang ibu tidak memperoleh nutrisi yang cukup, sehingga menyebabkan kelainan pada janinnya akibat dari kemiskinan itu tadi. Dan yang kedua, terdapat kecerdasan orang tua. Ketika orang tua memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka akan kurang memperhatikan perkembangan intelektual sang anak, sehingga cara belajar anak, pemahaman anak juga kurang perhatian dari orang tua. Juga yang ketiga, terdapat jumlah anggota keluarga. Banyaknya jumlah anggota keluarga juga menjadi faktor di mana seorang anak mendapatkan perlakuan yang kurang sama dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain. Dan seringkali itu juga menjadi faktor yang menyebabkan anak kesulitan dalam melakukan belajar atau mengalami slow learner. Dan yang keempat, terdapat faktor pribadi. Yang dimaksud dari faktor pribadi yaitu terdapat kecacatan fisik, kondisi tubuh yang sakit, gangguan penglihatan, ketidakhadiran di sekolah, kurangnya kepercayaan diri, dan sejenisnya. Juga terdapat emosi yang merupakan faktor dari anak itu sendiri, di mana emosi yang kurang stabil membuat anak juga mempengaruhi cara belajarnya dan juga pemahamannya dalam belajar. Dan dari emosi yang kurang stabil itu tadi, dibutuhkan juga faktor-faktor yang lain yang juga mendukung. Dikarenakan faktor penyebab slow learner biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor penyebab saja, dan biasanya lebih dari satu. Mungkin cukup sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih terdapat banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.